Oke, hari ini kita akan belajar gaya yang ketiga, yaitu gaya gesekan. Apa sih gaya gesekan itu? Gaya gesekan itu termasuk gaya sentuh. Jadi intinya gaya gesek ini ada karena dua permukaan itu bersentuhan, dua permukaan benda bersentuhan. Arahnya berlawanan dengan kecenderungan arah gerak. Misalnya gini, ini ada jalanan, ini ada mobil. Nah, mobil bergeraknya ke kanan. Berarti gaya geseknya berlawanan arah dengan geraknya. Berlawanan arah dengan geraknya. Kalau geraknya ke kanan, berarti gaya geseknya ke kiri. Kalau bergeraknya ke kiri, berarti gaya geseknya ke kanan. Bergeraknya ke atas, berarti gaya geseknya ke bawah. Berlawanan arah. Pada benda padat, maksudnya adalah benda padat ketemu benda padat. Misalnya kayak gambar gini nih, ban ini kan benda padat ketemu dengan jalanan, aspal, aspal ini benda padat. Nah itu, benda padat ketemu benda padat. Nah, gaya geseknya bergantung pada sifat permukaan benda. Sifat permukaan benda tuh misalnya kayak bahannya. Nah, aspal ketemu dengan ini karet. Ban itu kan dari karet. Nah, berbeda dengan misalnya ini meja bertemu dengan buku, meja bertemu dengan buku, ban bertemu dengan aspal. Nah ini nih bendanya berbeda kan. Nah bendanya berbeda itu menentukan gaya geseknya. Jadi gaya gesek itu bergantung pada sifat-sifatnya, berbeda di setiap jenis benda. Ini kita sebut dengan koefisien gesekan. Jadi koefisien gesekan itu berbeda-beda di setiap bendanya. Ini biasanya udah ada di soal. Jadi kita nggak ngitung ini, tapi soal udah ngasih tahu berapa koefisien gesekannya. Nah, gaya gesek itu dibagi menjadi dua. Ada gaya gesek statis. Gaya gesek statis ini bekerja selama benda belum bergerak. Jadi misalnya ini ada meja, ini ada buku. Terus kita dorong-dorong nih bukunya. Tapi bukunya nggak bergerak-bergerak. Tandanya ada gaya gesek di sini. Ada gaya geseknya disebut dengan gaya gesek statis. Dia bekerja ketika benda belum bergerak. Simbolnya adalah F kecil dan huruf S. S ini menandakan dia statis. Jadi gaya gesekan itu simbolnya adalah F, huruf F kecil. Mungkin dari kata-kata friction ya. Nyari Fs itu rumusnya seperti ini. Fs kurang dari sama dengan mu S dikali N. Nah, mu S ini apa? Mu S ini adalah ini, koefisien gesekan. Jadi simbol koefisien gesekan adalah mu, yang seperti ini nih, mu. S ini menandakan bahwa mu-nya ini punya statis. Jadi ketika bendanya diam, yang kita pakai adalah koefisien gesekan S, mu S. Tuh, dikali gaya normal. Di gaya gesek statis juga berlaku Fs maksimal. Kan ini kan tadi rumusnya kurang dari sama dengan ya. Ketika sama dengan, tandanya itu adalah Fs maksimal. Jadi kalau tandanya sama dengan, itu artinya Fs maksimal dengan nilainya sama, mu S dikali N. Ini artinya benda tepat akan bergerak. Kan dia bilang kalau statis ini saat bendanya belum bergerak. Nah, ketika bendanya tepat baru mau bergerak, kita udah dorong nih, udah dorong, akhirnya bendanya bergerak. Nah, sebelum banget bendanya bergerak, itulah berlaku Fs maksimal. Dia baru mau akan bergerak. Kenapa bendanya bisa nggak bergerak, tetap diem aja? Karena P-nya itu atau gaya luarnya nih, kita ngedorong atau narik benda, tapi bendanya nggak bergerak karena gaya luar yang kita kasih itu masih lebih kecil atau sama dengan Fs maksimal. Jadi kalau lebih kecil dari Fs maksimal atau sama dengan Fs maksimal, benda itu nggak akan bergerak gitu, tetap diam. Jadi syaratnya benda bergerak itu gaya dorong atau gaya tarik atau gaya luar yang kita kasih harus lebih besar daripada Fs maksimal. Gaya gesek jenis yang kedua itu adalah gaya gesek kinetis. Ini bergerak ya. Ini bekerja saat benda bergerak. Simbolnya F kecil juga dengan huruf K di bawah.
Jadi kalau bendanya diam, pakainya gaya gesek statis. Kalau bendanya bergerak, pakai gaya gesek kinetis. Ini ketika bendanya bergerak. Rumusnya FK sama dengan mu K dikali N. Mu K ini sama kayak tadi nih. Ini adalah koefisien gesekan. Udah ada di soal. Jadi kalau bendanya bergerak, pakainya pakai mu K, bukan mu S. Ya, hati-hati jangan sampai ketukar. Benda bisa bergerak karena gaya dorong, gaya tarik, atau gaya luarnya itu lebih besar daripada Fs maksimal. Jadi nanti kita harus ngecek nih, P-nya lebih besar daripada Fs maksimal. Oh, artinya bendanya bergerak. P-nya lebih kecil daripada Fs maksimal. Artinya bendanya tetap diam. Atau P sama nih kayak Fs maksimal. Artinya bendanya tetap diam, ya. Jadi ini kita harus harus kita cek gaya luar yang dikasih lebih besar, lebih kecil, atau sama dengan Fs maksimal, karena dia menentukan bendanya itu bergerak atau bendanya diam. Umumnya mu S lebih besar daripada mu K. Oke, sekarang kita coba langsung ke contoh soal. Diketahui masanya 8 kilo. Terletak pada bidang datar kasar. Kalau dia bilang ada kasar, berarti di sini ada gaya gesek, ya. Benda tersebut ditarik dengan gaya horizontal. Horizontal itu di sumbu X berarti sebesar P sama dengan 35 Newton. Jika mu S sama dengan 0,5 dan mu K sama dengan 0,2, tentukan gaya gesekan benda. G-nya 10 meter per sekon kuadrat. Yang ditanya gaya gesek. Jawab. Seperti biasa, gambar dulu diagram gayanya. Ini bidang kasarnya, tulis kasar. Ini bendanya. Dia bersentuhan, berarti ada gaya normal. Ya, gravitasi berarti ada gaya beratnya. Dia ditarik nih di bidang horizontal. Ini kan dia nggak ngasih tahu ya, dia ditariknya ke kanan atau ke kiri gitu. Ini bebas, kalian boleh ke kanan, boleh ke kiri. Tapi kalian harus ingat, ini dia ada gaya geseknya. Gaya geseknya berlawanan arah dengan geraknya. Kalau ditariknya ke kanan, berarti dia bergerak ke kanan kan? Kalau dia bergerak ke kanan, berarti gaya geseknya pasti berlawanan arah ke kiri. Ini F-nya, gaya gesek. Inilah diagram gayanya. Setelah itu kita cari deh. Gimana yang pertama? Yang pertama adalah kita cari tahu dulu, kita cek. Ini bendanya diam atau bergerak. Karena dikasih tahu nih mu S dua-duanya, koefisiennya dikasih tahu dua-duanya, ada mu S, ada mu K. Jadi kita nggak tahu pakai yang mana, apakah ini bendanya bergerak atau bendanya diam. Berarti kita harus ngecek dulu bendanya diam atau bergerak. Cara ngeceknya gimana? Pakai yang tadi. Kalau gaya luar lebih kecil daripada Fs maksimal, berarti bendanya tetap diam. Kalau gaya luarnya sama dengan Fs maksimal, bendanya juga tetap diam. Kalau gaya luarnya lebih besar daripada Fs maksimal, bendanya bergerak. Kita harus ngecek ini. Cara ngeceknya gini, diam atau bergerak. Nah, berarti kita butuh apa? Butuh P. P-nya udah ada di soal. 35. Yang belum ada ini Fs maksimalnya. Berarti kita harus nyari tahu Fs maksimalnya dulu. Fs maksimal sama dengan apa rumus Fs maksimal? Mu S dikali normal. Berarti untuk nyari tahu Fs maksimal kita harus cari tahu dulu normalnya. Kenapa? Karena mu S-nya udah diketahui di soal. Berarti cari N-nya dulu. Cari N. Gimana cara nyari N? Kita lihat di sini di gambar. N itu ada di sumbu Y. Ada di sumbu Y. Kalau ditariknya ke kanan, ya berarti kan bergeraknya di sumbu X kan? Geraknya di sumbu X. Kalau bergerak di sumbu X, nah di sumbu Y itu dia bergerak nggak? Dia loncat-loncat nggak? Enggak. Berarti di sumbu Y ini bendanya diam.
Kalau di sumbu Y bendanya diam, berarti untuk mencari N, sigma F sama dengan 0. F yang di mana? F yang di sumbu Y, karena M-nya ini di sumbu Y. Fy sama dengan 0. Apa aja yang ada di sumbu Y? Yang di sumbu Y cuman N sama W. Kenapa? Karena P sama F dia adanya di sumbu X, kanan sama kiri. Yang atas sama bawah cuman N sama W. Masukin plus N min W sama dengan 0. Ini dari arahnya ya, plus minusnya. Ini ke atas plus, ke bawah minus. Berarti N sama dengan W. Berapa W-nya? M dikali G. Berapa M-nya? 8. G-nya 10. 80 Newton. Oh, berarti gaya normalnya 80 Newton. Masukin deh nih gaya normalnya ke sini. Berarti Fs maksimal sama dengan mu S dikali normal. Berapa mu S-nya? 0,5. Berapa normalnya? Ini normalnya 80. 0,5 dikali 80 adalah 40 Newton. Fs maksimalnya adalah 40 Newton. Ceklah ke sini. P-nya berapa? P-nya ini 35. Fs maksimalnya berapa? Fs maksimalnya ini 40. 35 sama 40 berarti P itu lebih kecil daripada Fs maksimal. Artinya bendanya diam. Artinya bendanya itu diam. Kalau bendanya diam, ya, kalau bendanya diam, nggak bergerak, berarti ketika ditarik ini tetap bendanya diam. Ya, karena kita ke langkah yang kedua, cari gaya geseknya. Cari gaya gesek. Cari gaya gesek gimana? Kita lihat gaya gesek ada di sumbu X. Ya, ini gaya geseknya. Dia ada di sumbu X. Di sumbu X ya, dia ditarik nih. Dia ditarik. Bendanya diam atau bergerak? Oh, ternyata kita udah ngecek nih. Setelah kita ngecek, bendanya tetap diam. Berarti di sumbu X bendanya diam. Kalau di sumbu X bendanya diam, ya kan F di sumbu X. Berarti sigma F sama dengan 0. Karena bendanya tetap diam. Sigma F yang di mana? Sigma F yang di X. Karena geraknya di sumbu X kan? Geraknya di sumbu X dan ternyata dia tetap diam walaupun ditarik. Berarti sigma Fx sama dengan 0. Kita cari gaya-gaya apa aja yang ada di sumbu X. Ini gaya-gaya yang ada di sumbu X adalah P dan F. Kalau P-nya ke kanan berarti plus. F-nya ke kiri berarti minus. P sama dengan P min F sama dengan 0. Berarti P sama dengan F. Berapa F-nya? Berapa P-nya? P-nya itu adalah 35. Berarti gaya geseknya sama dengan gaya tariknya sebesar 35 Newton. Ini contoh yang pertama. Kita coba ke contoh yang kedua. Balok bermasa 8 kilo. Diketahui masanya 8 kilo. Terletak pada bidang datar kasar. Kalau kasar berarti ada gaya geseknya. Mu S-nya sama dengan 0,5. Mu K-nya 0,2. Balok tersebut ditarik dengan gaya horizontal. Ada gaya luarnya P 60 Newton. Jika gravitasinya 10 meter per sekon kuadrat, yang ditanya, ada 3. Yang A, yang ditanya adalah gaya gesek maksimum, Fs max. Yang kedua, gaya gesekan aja, berarti F. Yang C, percepatan yang dialami, percepatan A. Jawab. Gambar diagram dulu. Ini bidang datar kasarnya, kasar. Ada balok. Ia bersentuhan, ada gaya normal. Punya gaya berat. Ditarik dengan gaya horizontal. Ini P-nya.
Kalau dia kasar ada gaya gesek karena geraknya nanti ke kanan, ditariknya ke kanan, berarti gaya geseknya ke kiri. Inilah diagram gayanya. Yang ditanya yang A, gaya gesekan maksimum. Berarti Fs maksimum. Mu S dikali normal. Mu S-nya udah ketahuan, normalnya belum. Cari normalnya dulu. Cari N-nya dulu. Kita lihat di gambar, kayak tadi. N-nya ini ada di sumbu Y. Di sumbu Y diam atau bergerak? Karena ditariknya di sumbu X ya, ditariknya itu horizontal di sumbu X, berarti di sumbu Y itu dia diam. Kalau di sumbu Y diam, berarti sigma F sama dengan 0. F yang di mana? F yang di sumbu Y. Nah, apa aja yang di sumbu Y? N sama W. N min W sama dengan 0. N sama dengan W. W itu adalah M dikali Y. Berapa M-nya? 8. Berapa G-nya? 10. 80 Newton. Ini gaya normalnya. Masukin ke Fs maksimalnya. Fs maksimal sama dengan mu S dikali normal. Mu S-nya 0,5. Normalnya 80. 0,5 kali 80, 40 Newton. Inilah Fs maksimal. Yang B, gaya geseknya. Berapakah gaya geseknya? Gaya gesek ada di sumbu X. Ada di sumbu X. Di sumbu X itu adalah gerakannya. Geraknya di sumbu X. Kenapa? Karena ditariknya nih, ditarik oleh P itu di sumbu X. Berarti dia bergerak nih. Bergerak. Cuman kan kita nggak tahu dia bergerak atau dia tetap diam. Ya kan? Dia gerak atau tetap diam nih. Gerak atau diam. Kita cek. Ya, kita cek. Cek dari Fs maksimalnya. P-nya berapa? P-nya 60. P 60. Fs maksimalnya? Fs maksimal 40 Newton. Oh, ternyata P lebih besar daripada Fs maksimal. Artinya gerak. Berarti di sumbu X dia bergerak. Di sumbu X gerak. Kalau bergerak berarti nanti pakai hukum 2 Newton. Karena dia bergerak berarti gaya geseknya nggak lagi statis tapi kinetis karena bergerak. Berarti F-nya itu jadi FK. Oh, berarti di sini FK nih. Karena apa? Karena ternyata dia bergerak. FK-nya sama dengan mu K dikali normal. Berapa mu K-nya? Mu K-nya 0,2. Berapa normalnya? Normalnya adalah ini nih, 80. 0,2 dikali 80 sama dengan 16 Newton. Inilah gaya geseknya. Yang C, percepatan yang dialami balok. Yang A ditanya, A-nya berapa? Percepatan. Karena dia bergerak, ya ini nih, karena dia bergerak, berarti dia pakai hukum 2 Newton. Hukum 2 Newton itu adalah sigma F sama dengan M dikali A. F yang di mana? Lihat gambarnya, dia bergerak kemana? Karena ditariknya di sumbu X nih, si P itu ada di sumbu X, berarti dia bergeraknya di sumbu X. Ya, dia bergerak di sumbu X. Berarti sigmanya sigma FSS. Sigma Fx sama dengan M dikali A. Jadi untuk mencari A sama dengan sigma Fx per M. Nah, gaya-gaya apa aja yang ada di X? Kita lihat gambarnya. N sama W ini atas bawah berarti di sumbu Y. P sama FK, dia horizontal kanan kiri. Berarti dia ada di sumbu X. Berarti ada P, ada FK. P-nya kemana? Ke kanan, berarti plus. FK-nya ke kiri, berarti min F per M.
Berapa P-nya? 60. Berapa FK-nya? 16. Dibagi berapa M-nya? 8. 60 dikurang 16, 44 per 8 sama dengan 5,5 meter per sekon kuadrat. Nah, sekarang kan tadi kan bidang datarnya kasar. Gimana kalau soalnya sama persis nih, tapi bidang datarnya nggak kasar? Licin. Kalau bidang datarnya itu licin, artinya tidak ada gaya gesek. Kalau dia nggak ada gaya gesek dan dia dikasih gaya luar, ditarik atau didorong atau ada gaya luar yang lain, ini udah pasti bergerak. Jadi kalau misalnya dia bidang datarnya licin atau bidang miringnya licin, pokoknya licin, dia udah nggak ada gaya gesek. Kalau nggak ada gaya gesek dan dia dikasih gaya luar, didorong, ditarik, itu udah pasti bergerak. Berarti dia nggak mungkin ada mu S dan mu K, karena ini khusus untuk punya gaya gesek. Balok tersebut ditarik dengan gaya horizontal sebesar. Tentu kan gaya geseknya nggak ada, karena dia licin. Gaya gesek yang dialami juga nggak ada, karena dia licin. Dan dia udah pasti bergerak, berarti dia cuma ada percepatan. Jadi kalau dia bidangnya licin, dia masih sama kayak tadi ya. Masanya 8 kilo. Mu S, mu K-nya udah nggak ada. Ditarik dengan gaya P 60 Newton. Gaya gravitasinya 10 meter per sekon kuadrat. Yang ditanya gaya geseknya nggak ada, gaya geseknya nggak ada. Berarti yang ditanya hanya percepatan. Berapa A-nya? Kita coba jawab. Ini bidang datarnya. Kasih tahu. Licin. Licin berarti nggak ada gaya gesek. Ini bendanya. Nempel, ada gaya normal. Ada gaya berat, ditarik, ini licin, ingat nggak ada gaya gesek, berarti udah begini aja ya. Yang ditanya adalah berapa percepatan yang dialami balok. Percepatan itu berarti bergerak, dia bergerak di sumbu apa? Di sumbu X. Kenapa? Karena ditariknya nih oleh P di sumbu X. Geraknya di sumbu X. Berarti sigma Fx sama dengan M dikali A. Karena dia bergerak kan? Bergerak berarti makanya hukum 2 Newton. Sigma Fx sama dengan M dikali A. Yang ditanya percepatan berarti sigma Fx per M. Berapa sigma Fx-nya? Gaya-gaya yang ada di sumbu X cuman ada P. Berarti P per M. Berapa P-nya? P-nya 60. Berapa M-nya? 8. 60 dibagi 8 yaitu 7,5 meter per sekon kuadrat. Sekarang kita ke contoh soal yang terakhir, yaitu contoh soal bidang miring. Diketahuinya masanya 10 kg. Dilepaskan dari puncak bidang miring yang membentuk sudut 30 derajat terhadap horizontal dengan percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat. Dan benda bergerak ke dasar bidang miring. Udah dikasih tahu ya bendanya bergerak. Kalau dia bendanya bergerak berarti makanya hukum Newton 2. Hukum 2 Newton. Yang ditanya yang A, percepatan jika licin. Berapa A-nya jika licin? Yang B, percepatan jika kasar dengan mu K 0,4. Jawab. Karena ada dua kondisi, yang satu licin, yang satu kasar. Ini udah pasti diagramnya berbeda. Berarti kita gambarin dua diagram. Yang A, ini bidang miringnya, ini ada bendanya, ini bidangnya licin, ini sudutnya, dia nempel ke bidang, berarti ada gaya normal, ada gaya berat. Ingat kalau miring-miring berarti harus ada Wx
harus ada WY. Sudutnya di sini berarti sama dengan sudut yang di sini. Ya, ini dalam pelajaran matematika. Ini kondisi yang pertama A. Dia licin berarti nggak ada gaya geseknya. Udah selesai gambarnya gitu. Yang B ini bidang miring juga sama persis, cuma bedanya doang yang di sini adalah kasar. Ini bendanya, ini sudutnya. Nempel berarti ada N. Ini W-nya. Ini WX. Ini sudutnya di sini sama dengan sudut yang di sini. Karena dia kasar, bergeraknya kan ke bawah. Nih, arah geraknya ke bawah. Berarti F-nya di sini. F. Karena dia bergerak, berarti udah pasti ini FK. Dia nggak diem kan, nggak statis. Dia udah kasih tahu nih di soal bergerak. Berarti makanya gaya gesek FK. Ini FK-nya. Udah digambarin, kita coba hitung dulu WX sama WY-nya. Karena ada WX, ada WY. Hitung dulu WX-nya. WX sama dengan sudutnya di sini nih. Sudutnya ada di sini. Dia jauh kan dari WX, berarti pakainya sin. W sin theta. W-nya M dikali G sin theta. M-nya 10, G-nya 10, sin 30. 10 kali 10, 100. Sin 30 itu adalah setengah. Di 50 Newton. Itu WX. Sekarang WY. W pakai cos atau sin? Ini sudutnya. Berarti dia dekat dengan sudut, berarti pakai cos. W cos theta. W itu M dikali G cos theta. M-nya 10, G-nya 10, cos 30. 10 kali 10, 100. Cos 30 itu adalah setengah akar 3. 100 dikali setengah akar 3, 50 akar 3. Ini WX, yang ini WY. Udah dapat WX, udah dapat WY, kita kerjakan yang A. Dia udah pasti bendanya bergerak pakai hukum 2 Newton. Berarti sigma F sama dengan M dikali A. Bergeraknya di sumbu apa? Bergeraknya dia udah pasti ke bawah kan, sini ke sini. Dia bergerak di sumbu X. Berarti sigma Fx sama dengan M dikali A. A sama dengan sigma Fx per M. Dan kita lihat gambar yang A. Di sumbu X, dia ada gaya apa aja? Oh, ternyata cuma ada gaya ini doang nih. Ini di Y, ini di Y, ini di miring. Cuma ada WX. Berarti sigma Fx itu cuma WX per M. WX-nya berapa? Ini 50. M-nya berapa? M-nya 10. 50 per 10, 5 meter persekuan kuadrat. Itu kalau licin. Sekarang yang B, kalau dia kasar. Karena bergerak hukum 2 Newton. Sigma F sama dengan M dikali A. Lihat gambar, bergeraknya ke bawah. Berarti dia bergeraknya nih di sumbu X. Sigma Fx sama dengan M kali A. A sama dengan sigma Fx per M. Nah, di sigma Fx ini, di gaya-gaya X ini ada apa aja? Ada WX, ada FK. WX-nya udah dapet, FK-nya yang belum. Kita cari FK-nya. Cari FK. Cari FK itu FK sama dengan mu K dikali normal. Berarti kita cari normalnya. Cari N. Lihat sekarang di gambar yang B, yang kasar. N itu ada di sumbu Y. Ya, di sumbu Y dia nggak bergerak, dia bergeraknya di sumbu X, berarti di sumbu Y sama dengan 0. Fy sama dengan 0. Ada gaya apa aja yang di sumbu Y? Ada N sama WY. N-nya ke atas, WY-nya ke bawah. Nah, sama dengan 0. Berarti N sama dengan WY. Berapa WY-nya? 50 akar 3. Berarti FK-nya masukin ke sini. FK-nya sama dengan mu K dikali normal. Berapa mu K-nya? Mu K-nya adalah 0,4 dari soal. Mu K 0,4 dikali normal 50 akar 3. 0,4 dikali 50 20 akar 3 Newton. Ini adalah gaya gesek kinetisnya. Nanti kita masukin ke sini nih. Yang tadi gaya-gaya di X
Ada apaan aja? Ada WX sama FK. WX-nya plus. Kenapa plus? Karena mengikuti arah geraknya. Ya, jadi mengikuti arah geraknya. Arah geraknya ke bawah, berarti si WX ke bawah juga. Berarti WX-nya plus. FK-nya yang minus. Per N. WX-nya berapa? 50. FK-nya berapa? Ini FK-nya. 20 akar 3 per 10. Ini kalau dihitung hasilnya adalah 1,6 meter per sekon kuadrat.